Silakan Ibu Elina. Waktunya 10 menit paling lama ya, Bu. Mikrofonnya itu masih mati, Bu. Oh iya. Bu Elina masih. Bu Elina masih mute ya. Halo Ibu. Bu Elina masih belum bergabung bersama kami. Oke, untuk mengingat waktu kita, maka udah oke. Silakan Ibu. Ya, baik, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Ibu, jelas. Baik. Bahan presentasinya sudah bisa dilihat? Bisa Bu, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Uda, Uni, pertama sekali kami kita ucapkan rasa syukur ya atas terpilihnya Bapak Ketua kita sebagai Gubernur. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depan pertanian kita semakin maju dan kita siap mensupport beliau. Kemudian sebelum menyampaikan bahan paparan ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi. Mungkin pokok-pokok pikiran ini bisa kita rangkum menjadi satu buku untuk kemudian bisa kita sampaikan kepada Pak Gubernur nantinya. Baik, sesuai dengan topik kita pada hari ini, pembangunan pertanian Sumatera Barat. Jadi itu sangat luas ya, maka pada kesempatan ini saya melihat dari sudut pandang profesi saya sehari-hari, yaitu bergerak dalam tanaman buah. Jadi ini lebih fokus dan mengerucut ke tanaman buah ya. Ini kok tidak jalan. Nah, untuk outline dari yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, yang pertama kita berangkat dari kontribusi buah-buahan Sumatera Barat dulu terhadap nasional, kemudian progres pengembangan buah di Sumatera Barat, arah pengembangannya seperti apa, kemudian permasalahan dan solusinya, serta nanti kami tutup dengan sumbang saran program-program pengembangan buah untuk Sumatera Barat. Kita masuk ke selanjutnya. Ini kontribusi buah-buahan di Sumatera Barat terhadap nasional. Ini kita melihat kepada 5 komoditas buah utama, durian, manggis, alpukat, dan pisang serta jeruk. Dari 5 komoditas ini memang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi buah-buahan nasional itu adalah alpukat dan manggis, masing-masing sekitar 10–11%. Kemudian durian 5%, jeruk 4,3%, dan pisang sangat kecil ya, 1,3%. Dengan rata-rata total itu sumbangan kita terhadap produksi buah-buahan nasional itu adalah sebanyak 3%. Jadi masih sangat rendah ya. Dan ini kita berpotensi untuk lebih meningkatkan lagi kontribusi kita di ajang perbuahan nasional. Kemudian selanjutnya, progres pengembangan buah Sumatera Barat di selama 5 tahun terakhir. 2015-2019 ini ya, mohon maaf itu ada kesalahan ya, 2015 sampai 2019. Kita lihat lagi dari 5 komoditas buah utama. Kita lihat memang untuk luas tanam itu terlihat peningkatan di 4 komoditas, alpukat, pisang, manggis, dan durian. Sedangkan untuk jeruk ini ada penurunan, mungkin ada masalah di situ, masalah hama penyakit dan sebagainya, karena memang jeruk sangat rentan sekali terhadap hama penyakit. Nah, dari grafik ini artinya apa? Bahwa teman-teman pemerintah di Kementerian Pertanian maupun di Dinas Pertanian Sumatera Barat itu sudah bekerja dalam upaya meningkatkan luas tanam dan produksi dari buah-buahan Sumatera Barat.
Nah, inilah salah satu bukti bahwa teman-teman dan kita semua sudah bekerja untuk meningkatkan dan berupaya untuk meningkatkan produksi tanaman buah Sumatera Barat. Kemudian bagaimana arah pengembangan tanaman buah kita? Ini kita berangkat dari konsumsi per kapita. Di grafik yang paling kanan ini bisa kita lihat bahwa dari sekian banyak jumlah buah-buahan, konsumsi per kapita kita itu masih tertinggi di pisang, sekitar 9 atau 10 kg per kapita per tahun, dan pepaya, sekitar 5 kg per kapita per tahun. Sementara yang lainnya di bawah 3 kg. Dan walaupun ini yang paling tinggi pisang 10 kg per tahun, ini dinilai juga masih rendah konsumsi buah-buahan kita. Kemudian untuk ekspor, itu Indonesia mengekspor buah-buahan terbesar itu adalah nanas. Dan ini pemain utamanya adalah swasta, PT Great Giant Pineapple di Lampung. Nah, itulah ekspor kita yang paling besar dalam hal volume ya. Kemudian ada manggis ya, manggis ini juga termasuk yang tinggi. Kalau dari US dollarnya ini cukup tinggi ya, tapi ini dari tonnya ya, dari volumenya. Nah, jadi arah pengembangan buah-buahan kita itu yang pertama adalah meningkatkan konsumsi per kapita. Jadi ini targetnya adalah pasar domestik, kemudian peningkatan ekspor. Dan ini sangat terbuka luas sekali dan perlu kita ambil atau namanya peluang ini kita jadikan semangat kita untuk lebih mengembangkan buah-buahan kita. Apalagi di saat ini ya, mungkin kita untuk ekspor kalau bisa ya syukur alhamdulillah ya. Yang utama dengan suasana pandemi COVID ini, konsumsi buah-buahan meningkat tajam. Sehingga buah-buahan kita untuk dalam negeri itu sampai tidak mencukupi untuk kebutuhan kita sendiri. Dan memang untuk kedepannya kita harus bertumpu kepada produksi dalam negeri. Dengan suasana COVID ini, kita tidak berupaya untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Baik, selanjutnya ini masalah ya, masalah pengembangan tanaman buah di Sumatera Barat khususnya ya. Jadi memang ini banyak masalah klasik, tapi kalau tidak kita bahas, ini memang kenyataannya seperti itu. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ini kurangnya minat petani buah ya, kurangnya minat petani bertanam buah. Ini sebelum COVID ya, memang ini terjadi. Tapi saat ini secara khususnya di kami di Balai Penelitian Tanaman Buah, selama pandemi COVID ini minat petani untuk bertanam buah-buahan sangat tinggi sekali. Terbukti dari pesanan benih di seluruh Indonesia yang sangat tinggi. Sampai kami tidak bisa melayani. Tinggal di rumah kita sekarang. Ini mungkin ini dulu ya. Kenapa selama ini kita atau masyarakat kurang minat bertanam buah? Karena dia berumur panjang. Bayangkan kalau kita tanam sekarang, contohnya manggis atau durian itu 5 tahun lagi itu paling cepat berbuah. Sehingga memang ini menjadi kurangnya minat masyarakat karena masyarakat kita cenderung instan. Jadi kalau nanam buah itu langsung membeli bibit, langsung nanya kapan berbuah. Yang namanya duren ya sekian kilo buah yang harus disanggah oleh dahannya, tentu menguatkan dahan dulu dan sebagainya, sehingga memang ini secepat-cepatnya 4 tahun baru berbuah gitu. Maka solusi yang harus kita saat untuk masalah ini memang tetap harus mempromosikan tanaman buah ini kepada masyarakat, dan kemudian untuk substitusi lamanya masa berproduksi kita bisa tumpang sarikan dengan tanaman yang cepat menghasilkan atau yang berumur pendek. Nah, sebelum saya teruskan, ini kita lihat yang paling bawah. Ini masalahnya ini memang tadi disampaikan oleh teman saya ya, Pak Irsad,
Jadi ini kita reunian ini Bu, kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita angkatan 82. Jadi kita reunian juga dengan Pak Irsad pada kesempatan ini. Jadi solusi ini memang masalah dari pengembangan buah-buah ini sangat kompleks sekali dan tidak bisa diatasi oleh satu orang atau satu kelompok atau satu institusi. Jadi memang ini kita harus garap bersama-sama. Jadi ada 4 pilar ini untuk pengembangan tanaman buah-buahan, mungkin tidak buah-buahan saja ya, untuk seluruh komoditi pertanian pada umumnya. Ini ada 4 pilar untuk menangani masalah ini. Ada akademisi, di sini ada perguruan tinggi atau lembaga riset, kemudian ini ada bisnismen, dan ini mungkin swasta ya, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita singkat A, B, G, C. Nah, B, bisnismen ini saya beri nilai saya beri warna yang lain. Ini maksudnya perannya sangat penting sekali. Jadi tanpa keberadaan swasta kita akan sulit sekali untuk mencapai tujuan. Karena inilah yang menjadi pendorong atau nanti akan memasarkan produk kita. Jadi dalam penanganan masalah ini swasta harus kita libatkan kalau memang ingin maju seperti itu. Iya. Nah, Ibu kita mau masuk dipercepat waktunya. Oh ya, kita masuk ke masalah yang kedua. Usaha tanaman buah ini tidak sama dengan sayuran atau bawang yang hortikultura lainnya yang harus kita tanam dalam skala luas. Jadi break even point itu hektaran. Nah, ketersediaan tanah dari kita di Sumatera Barat khususnya ini tanah ulayat, ini memang menjadi kesulitan untuk mengembangkan tanaman buah skala luas. Maka ini perannya Pemda nanti apakah dalam bentuk aturan undang-undang dan sebagainya, kemudian swasta yang punya kemampuan lahan, dan untuk tingkat nasional ini BUMN digerakkan untuk menanam tanaman buah. Contohnya PTPN, lahan-lahannya yang sudah tidak produktif diarahkan untuk menanam tanaman buah. Kemudian tanaman-tanaman buah yang ada saat ini tidak terpelihara. Nah, ini mungkin ada masalahnya masih tanaman hutan, saprodi, kemudian tidak adanya pemeliharaan. Infrastruktur dan permodalan ini lebih banyak kita minta nanti bisnismen dan government yang mengatasinya. Kemudian sumber daya manusia masih anak muda memang tadi masih kurang ya. Ini gerakan petani milenial saat ini memang sudah banyak sekali anak-anak muda kita yang bergerak di pertanian. Apalagi dalam masa pandemi Covid ini meningkat cukup tajam, di mana anak-anak muda kita yang merantau itu banyak sekali yang ingin berusaha pertanian. Ini terbukti dari banyaknya minta pendampingan dan benih kepada kita. Jadi ini sudah agak berubah lah. Cukup banyak nanti anak-anak muda kita yang beralih profesi. Kemudian pemasaran tadi ini kita harus kolaborasi juga bisnismen, government, dan komunitas itu sendiri. Kemudian bibit untuk pengembangan masih terbatas, jadi terbatasnya produksi bibit dan penangkar, sehingga ini perlu ada pembinaan penangkar. Jadi intinya ini adalah harus kita garap bersama-sama, tidak bisa dari satu pihak saja. Kemudian, nah ini sumbangsaran program pengembangan buah di Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam program pertanian nasional itu memang tanaman buah ini belum begitu banyak mendapat perhatian. Apalagi untuk tahun 2021 ini sudah ada wacananya. Ini tidak ada tanaman buah di sini. Untuk tanaman pangan itu padi, hortikultura, bawang, perkebunan tebu, dan peternakan sapi. Jadi buah kita tidak ada program. Jadi tidak sekarang saja ya, dari dulu. Itu ada yang namanya pajale dan sebagainya. Buah masih belum dapat perhatian yang utama. Ini mungkin karena masih dianggap bahan makanan yang mahal ya, atau eksekutif seperti itu. Jadi kita masih mengutamakan padi barangkali dan kedelai dan sebagainya. Sehingga untuk apabila kita ingin serius mengembangkan buah ini,
saya menyarankan nanti kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Gubernur kita yang baru, ini kita memang memprogramkan sendiri gitu. Kita programkan sendiri dari anggaran sendiri. Jangan berharap bertumpu kepada bantuan-bantuan. Karena memang bantuan-bantuan itu ada. Untuk tahun ini ada yang namanya kampung buah ada. Beberapa spot-spot kampung buah akan dibangun di seluruh Indonesia. Tapi itu kita jadikan hanya sebagai pelengkap. Jadi kita tidak bertumpu kepada itu. Bisa nanti Pak Gubernur mau kita rencanakan sendiri. Kalau kita ingin memang maju perburuan kita di Sumatera Barat. Jadi ini cuma aksesoris sajalah segala bantuan-bantuan itu. Sehingga ini harus memang kita buat persiapan gitu dari yang terarah. Jadi pengembangannya harus terarah dengan baik. Selama ini kalau kita mengembangkan tanaman buah skala luas, tahun ini ditanam, tahun ini juga diminta bibitnya. Sementara kita tahu bahwa bibit tanaman buah itu mempersiapkannya cukup lama. Harus dioperasi dan harus memakan waktu 1 tahun sebelumnya. Maka kalau memang kita ingin memprogramkan pengembangan tanaman buah, untuk tahun pertama kita siapkan bibitnya saja. Kemudian di tahun kedua baru ditanam. Kejadian selama ini, tahun ini tanam, tahun ini bibitnya harus ada diminta, sehingga memang banyak bibit-bibit yang tidak berkualitas. Bahkan ada mungkin karena kepepet ya batang bawahnya itu yang ditanam. Nah, nanti kita sarankan kalau memang ini serius, kita memang dari awal, jadi hulu sampai hilirnya kita tata, sehingga nanti memang kita harapkan lebih kebersihan lebih baik. Kemudian baru pemeliharaan di tahun ketiga. Kemudian pemasarannya sudah kita siapkan dulu, nanti siapa yang akan membeli produk kita ini sudah kita pantau dulu atau sudah kita siapkan sebelum kita menanam. Jadi hulu hilirnya jelas gitu, termasuk apakah nanti akan diolah menjadi produk olahannya atau bioindustrinya. Ini slide yang terakhir ya. Nah, untuk pemilihan komoditas, komoditas apa yang sebaiknya kita kembangkan di Sumatera Barat? Jadi kalau kita lihat tanaman buah itu ada tanaman buah berumur pendek dan cepat berproduksi. Ini ada pisang dan pepaya. 1 sampai 2 tahun sudah menghasilkan, sudah ketemu break-even point-nya. Kemudian yang kedua tanaman buah berumur panjang juga, tapi berbuahnya lebih cepat. Ini alpukat. Kemudian yang ketiga tanaman berumur panjang dan mulai berbuah lebih dari 4 tahun. Ini manggis, durian, dan sebagainya. Maka ini banyak pilihan. Kami menyarankan atau kita menyarankan kepada Pak Gubernur ya nanti ya yang baru, bahwa karena kita ini kan banyak ipangnya, mau ini, mau itu dan segala macam. Tapi karena kita punya keterbatasan ya, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, apalagi keterbatasan fasilitas. Jadi kami menyarankan nanti pilihlah 1 atau 2 komoditas saja. Karena tidak mungkin kita akan unggul di semua komoditas. Oh kita mau unggul di manggis, durian, semuanya kita mau unggul. Nanti kita tidak fokus gitu. Jadi pilihlah 1 atau 2 saja. Kalau manggis memang kita sudah eksis ya di Indonesia itu kalau data-data tahun sebelumnya itu kita peringkat ke 3 atau 5 kalau nggak salah di Indonesia. Jadi manggis kita sudah eksis. Nah kalau kita mau mengembangkan manggis juga silahkan, tapi nanti dampaknya akan bisa kita lihat 5 tahun yang akan datang. Karena buahnya ya 5 tahun ke 6 tahun yang akan datang. Sementara ini untuk manggis kita meningkatkan kualitas yang sudah ada. Jadi kita tingkatkan kualitasnya, hama penyakitnya, sehingga presentasi yang layak ekspor atau layak konsumsinya meningkat. Gitu. Jadi kita pilih 1-2 komoditas saja karena tidak mungkin kita unggul semuanya. Iya Bu. Karena nanti di segala sumber daya yang ada kita fokuskan di komoditas itu. Sarannya yang pertama pisang ya, pisang monokultur. Jadi pasar pisang itu sangat luas, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dan waktu Pak Wali Kota masih kita pernah ketemu, Pak Wali Kota memang punya keinginan. Bu, ya. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Baik, 1 menit lagi. Jadi Pak Wali ini konsen sekali Bu dengan pisang. Beliau katanya sudah ada yang membeli di Saudi karena untuk naik haji kita bisa langsung dari BIM ke Saudi sehingga ini bisa kita
nanti support ya. Kemudian bisa intercropping dengan tanaman buah lainnya. Kemudian alpukat juga sekarang pasarnya sangat besar. Jadi ini hulu hilirnya yang harus juga kita pikirkan nanti sampai pemasarannya. Saya kira itu, mohon maaf ini kalau kelebihan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.